Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Health on Top dan sudah tersambung bersama kami yaitu Kak Yuyun Yuningsih sebagai instruktur yoga. Halo Kak. Halo, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat? Semua sehat Kak? Sehat, sehat semua. Alhamdulillah. Nih kita mau ngomongin soal yoga dan juga pilates nih ya Kak. Tapi kalau misalnya sebelum kita membahas lebih jauh, boleh dong Kak dijelasin dulu nih sebetulnya olahraga yoga itu seperti apa sih? Yoga itu sebenarnya olahraga yang berasal dari India ya, udah ribuan tahun. Oke. Jadi itu yang olahraga yang memerlukan konsentrasi tinggi juga, lalu hati, jadi jiwa itu ikut gitu loh. Jadi bukan cuma untuk badannya, tapi untuk pikirannya lebih sehat. Oke, dikenalkan dari India. India, iya. Oke. Asalnya dari India, India. Oke, kalau misalnya untuk Kayun sendiri, sebetulnya apa nih yang ngebuat Kayun jadi tertarik sama olahraga plus pilates juga ya? Iya, Apa semuanya sih sebenarnya aku tertarik ya sama Oke. olahraga. Aku main basket juga, aku main bola juga gitu. Iya. Dulu aku aerobik juga, aku dulu ngajar aerobik juga, ngajar body language, bahkan pernah ngajar dansa. Tapi pada akhirnya pindah sama yoga dan pilates. Ya mungkin karena olahraga itu kita bukan cuma sekedar untuk tubuh saja, tapi untuk dia lebih ketenangan gitu loh, lebih ke jiwa, itu lebih dapet jiwa gitu. Sebenarnya sih olahraga semua enak. Aku olahraga banyak, berenang pun aku olahraga. Kalau lagi kepengen berenang ya aku berenang gitu. Tapi lebih menggeluti untuk ngajar, untuk sebagai profesi ya aku ngajar yoga dan pilates. Nah, untuk perbedaannya sendiri olahraga yoga dan pilates itu seperti apa sih? Mungkin kalau aku lihat ya, ini kan aku awam juga nih, kalau misalnya dilihat kayaknya gerakannya sih mirip-mirip ya untuk kelenturan dan lain-lain. Tapi sebetulnya untuk manfaatnya, untuk gerakannya sendiri sebenarnya perbedaannya seperti apa sih Kak? Sebenarnya sama ya, perbedaannya sebenarnya basicnya pilates adalah yoga kalau orang pilates mau mengakui gitu ya. Karena aku ngajar yoga dan pilates, jadi sebenarnya basicnya dari pilates itu adalah yoga, ada balet ya. Jadi sama aja. Yang menjadikan perbedaan adalah kalau yoga kita napasnya dari hidung keluar hidung. Lalu dia gerakannya statis kalau yoga. Tapi kalau pilates dari hidung keluar mulut dan gerakannya dinamis. Tapi banyak sekali gerakan-gerakan di pilates itu adalah gerakan-gerakan dari yoga. Gitu. Jadi orang yang jago yoga udah pasti jago pilates. Oh gitu. Udah oke gitu. Kalau orang udah biasa yoga masuk ke kelas pilates udah oke. Cuman hanya ada beberapa perbedaan sama kontrolnya aja. Setiap gerakan kita kontrol lebih lagi kalau di pilates. Jadi benar-benar setiap gerakan bukan memerlukan kuantitas ya, kita bergerak itu, tapi kualitas dari gerakan itu. Semua teknik dan segala macam itu betul-betul diperhatikan. Sama aja sih sebetulnya. Oh, berarti memang kalau misalnya kita mau pilates, berarti harus yoga dulu? Atau gimana nih? Oh enggak. Oh, oke. Biasanya orang yang udah terbiasa dengan yoga, dia akan lebih mudah lagi masuk di kelas pilates. Pilates juga bukan, tapi ada ya kelas pilates itu yang menggunakan alat ya. Kalau di studio pilates itu ada yang menggunakan alat, jadi ada reformer, jadi banyak banget gitu ya. Jadi kalau saya kan hanya bersertifikat ngajar untuk mat pilates. Jadi tidak yang alat, tapi kalau misalkan di studio pilates yang ada alatnya itu lebih terbantu. Jadi jangkauan tubuh kita lebih terbantu lagi dengan alat. Oke. Kalau misal kalau kita mau olahraga yoga dan pilates dalam waktu yang bersamaan, kira-kira bisa nggak tuh Kak? Boleh aja. Sekarang kan ada yogi lattes namanya ya. Yoga lattes, yogi lattes. Jadi itu adalah perpaduan antara yoga sama pilates. Tapi kalau misalkan, aku mau yoga, aku mau pilates setelah ini yoga, nggak masalah. Nggak masalah. Oke, nggak ada pakemnya ya untuk olahraga itu ya? Tetap ada pakem-pakem di olahraga, tapi mau dicampur ya nggak masalah. Oke. Kalau di luar di kita juga udah mulai ya. Kalau di luar itu ada yoga lattes.
Jadi dipadukan antara yoga sama pilates. Oke. Di sini juga ada beberapa kelas. Iya ya, mengajar juga yoga lattes itu ya? Ya aku agak berprinsip ya, aku nggak mau campur-campur kadang-kadang gitu, ya iya. yoga aja, pilates aja. Tapi ada sebagian orang mencampurkannya. Oke. Nggak masalah, itu semua baik-baik aja. Nah, kalau untuk memiliki fleksibilitas atau kelenturan dalam melakukan yoga atau pilates, sebenarnya butuh berapa lama sih latihannya? Ya, kayaknya gini ya, kalau seseorang itu kan lain-lain tubuhnya ya. Ada yang memang dia sejak lahir udah fleksibel gitu loh. Ada yang memang agak kaku banget. Sebenarnya flexibility itu didapatkan karena latihan gitu. Semakin kita sering latihan, semakin kita mendapatkan flexibility itu. Biasanya kalau kita di olahraga yoga atau pilates, setelah 10 kali kita latihan misalkan, kita tuh hanya akan merasakan badan kita. Kita hanya akan merasakan ada perubahan. Lalu setelah 10 kali kemudian, kita akan melihat aja badan kita. Oh begini. Tapi kalau setelah 10 kali lagi, jadi berarti sudah 30 kali latihan, baru kita akan mendapatkan tubuh kita yang baru. Jadi flexibility itu, firm badan kita itu akan didapatkan dengan latihan sebenarnya. Semakin banyak latihan ya semakin fleksibel. Oke, benar-benar berarti konsistennya juga ya, konsisten untuk latihan yoga ya untuk bisa dapatkan hasil yang maksimal. Oke, nah untuk menurut Kayu nih, tingkat kesulitannya sendiri lebih susah mana nih kira-kira, yoga atau pilates? Sama, sebenarnya sama, ya aku bilang. Bedanya cuma karena yoga itu statis, pilates itu dinamis. Jadi mungkin ada sebagian orang melihatnya pilates lebih sulit karena dia bergeraknya lebih dinamis. Kalau yoga kan statis. Tapi kalau buat aku, biasanya sih kalau praktisi yoga atau praktisi pilates ya sama aja gitu. Tapi ada sebagian orang melihat itu, oh pilates lebih sulit ya, karena di setiap gerakan kita harus benar-benar powerhouse-nya harus dijaga, box-nya harus dijaga gitu loh. Jadi benar-benar konsentrasi kita harus dijaga, itu setiap gerakan itu dipastikan itu benar atau tidak. Jadi orang berpikir, oh pilates lebih sulit gitu, sebenarnya sih sama aja. Gitu. Nah, kalau misalnya untuk ngomongin yoga sama pilates, sebenarnya yoga ini kan olahraga yang mindful, pasti atau pernafasan dan lain-lain. Yang aku mau tanya adalah sebetulnya sama nggak sih sama mungkin meditasi, dan juga pilates itu sebetulnya banyak yang bilang juga kalau misalnya itu bisa memperbaiki postur tubuh. Sebenarnya penjelasannya gimana sih statement-statement itu? Jadi yoga sama nggak sih sama meditasi? Jadi dalamnya yoga pasti ada meditasi. Jadi ada beberapa jenis yoga. Ada yang yoga itu hanya bermeditasi saja. Ada yang yoga itu dengan bergerak. Jadi sebenarnya tujuannya yoga itu adalah santosa, kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu bisa didapatkan dengan olah tubuh atau dengan olah pikiran gitu, atau dengan memadukan keduanya, olah tubuh dan pikiran. Kalau olah pikiran ya kita dengan bermeditasi, olah tubuh ya kita dengan bergerak dengan yoga. Nah, kalau pilates sebenarnya tujuannya sama, diciptakannya waktu itu tuh kalau pilates itu karena ada orang kelainan tubuh gitu. Jadi oh aku punya back problem nih misalkan. Ya, atau no problem, atau ada orang skoliosis atau lordosis gitu. Jadi nah lebih ke sebenarnya orang lebih mau masuk kelas ini aku punya problem, biasanya orang gitu. Biasanya oh gue punya problem nih, bahu gue agak miring sebelah nih, gue agak bungkuk nih misalkan. Baru orang itu akan gue harus olahraga ini. Karena memang semuanya memperbaiki bentuk tubuh kita, terutama untuk punggung, terutama untuk orang-orang yang punya kelainan dengan punggung, punya back problem lah. Intinya pilates punya orang-orang yang back problem, biasanya orang akan masuk ke kelas pilates atau ke kelas yoga.
Oke. Berarti dua olahraga ini pasti memperbaiki postur tubuh, lebih fokus ke situ juga ya, selain juga dari dirinya juga. Oke, aku mau bahas lagi tentang yoga tapi sama pilates juga, tapi sesaat lagi ya. Kayun, kita break dulu sebentar, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Health on Top.